Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Hussein dari kelas 02 PJP 003. Hari ini kita akan membahas pengertian konsep dasar mengajar. Langsung saja ke materinya. Mengajar merupakan salah satu aktivitas inti dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk memfasilitasi proses didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang diperlukan dalam kehidupan. Dalam perspektif pendidikan modern, kegiatan mengajar tidak lagi dipandang sebagai proses informasi satu arah dari guru kepada siswa, tetapi proses interaksi yang kompleks antara guru, siswa, dan lingkungan belajar. Arens menjelaskan bahwa mengajar adalah proses sistematis yang dirancang untuk membantu siswa membangun pemahaman melalui pengalaman belajar yang terstruktur. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan hasil yang ingin dicapai dalam suatu proses pembelajaran yang dirancang secara sistematis oleh guru. Tujuan ini berfungsi sebagai pedoman bagi guru dan merancang aktivitas pembelajaran serta menentukan metode strategi. Anderson dan Cartwright menyatakan bahwa tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan terukur agar dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya dirumuskan berdasarkan taksonomi tujuan pendidikan yang mencakup 3 ranah utama, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir dan pemahaman konsep, sedangkan ranah efektif berkaitan dengan sikap dan nilai. Dan yang terakhir, ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan fisik dan atau gerakan. Ketiga ranah tersebut saling berkaitan dan harus berkembang secara seimbang dalam memproses pendidikan. Selanjutnya di sini ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan sisi atau bahan yang disampaikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Materi pembelajaran harus disusun secara sistematis agar membantu memahami konsep secara mudah. Menurut Salvin, materi pembelajaran yang efektif harus relevan dengan tujuan pembelajaran serta disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Materi pembelajaran yang distruktur dengan baik akan membantu siswa memahami hubungan antara konsep yang dipelajari sehingga belajar menjadi lebih bermakna. Oke, selanjutnya ada metode pembelajaran. Merupakan cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Dalam proses pembelajaran, memilih metode terhadap pemilih metode pembelajaran yang tepat sangat dipengaruhi terhadap keberhasilan proses belajar mengajar. Metode pembelajaran yang efektif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa serta membantu mereka memahami materi secara lebih mendalam. Menurut Joyce, Weil, dan Calhoun, metode pembelajaran merupakan bagian penting dari strategi pembelajaran yang digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Di sini yang terakhir adalah kriteria guru yang memiliki kemampuan dasar mengajar. Guru merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, dituntut memiliki kemampuan dasar mengajar yang baik agar dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Menurut Daring Hammond, guru yang profesional tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas mengenai materi pembelajaran, tetapi juga memiliki keterampilan pedagogik yang memungkinkan karena mengelola pembelajaran secara efektif. Kemampuan dasar mengajar mencakup berbagai keterampilan seperti menjelaskan materi pelajaran, tetapi juga memiliki keterampilan
seperti menjelaskan materi pengelola kelas, mengajukan pertanyaan, serta menggunakan metode dan media pembelajaran yang tepat. Dengan menguasai keterampilan tersebut, guru dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan menolong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Oke, segitu aja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.